Ini message-nya. 2026, kalau saudara masih bergumul hanya urusan berdoa setiap hari, senggol kiri kanan, injak kakinya, bertobat. Jangan hanya bilang sama saya urusan mujizat. Kadang gemes saya. Banyak orang Kristen tuh berpikir mujizat itu sesederhana diunyeng-unyeng kepalanya and then boom, something happen. It doesn't work like that. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, beneran luar biasa. Boleh saya tanya sekali lagi bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Di bagian yang ketiga, Bapak Ibu, dari seri firman The Year of New Wonder ini, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang berjudul Download Your Miracle. Kalau di Indonesia kan jadi aneh saudaraku. Unduh mujizatmu gitu. Kata download itu dalam bahasa Indonesianya unduh ya. Basically firman yang saya sampaikan hari ini adalah salah satu kunci utama untuk keajaiban terjadi di 2026. Saya akan dasari dulu ya Bapak Ibu, kita buka dari Matius 14 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Saya dasari dulu ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara boleh lihat ke depan sebentar saudaraku, saya jelaskan sedikit. Jadi malam itu perahu murid-muridnya itu ada di tengah danau Galilea saudara. Dan Alkitab mencatat ada angin sakal, dalam bahasa aslinya itu makna Pak. Makna itu artinya angin yang sangat besar sekali. Tengah malam saudaraku. Gelap gulita ada di sekeliling mereka. Fun fact-nya dari kisah ini saudara, ini yang penting justru. Yang membuat kisah ini menarik buat saya adalah mereka ada di tengah kondisi seperti itu justru karena mereka taat sama perintahnya Tuhan, Bu. Pastor, how do you know? Kok bisa tahu? Tadi kalau saudara baca ayat 24, saya tarik sedikit yuk di ayatnya yang ke-22. Multimedia boleh bantu saya munculkan enggak? Supaya jemaat bisa lihat. Ayat 22 saya bacakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dari ayat ini saya tanya, yang nyuruh murid-muridnya nyebrang siapa? Yang nyuruh mereka naik perahu pergi ke seberang siapa? Yesus. Murid-muridnya taat gak? Taat. Buktinya mereka ada di perahu itu, Bu. Pertanyaannya jadi gini, Bu. Taat kok ngadepinnya badai? Apakah pertanyaan saya mewakili banyak netizen yang ada di tempat ini? Taat tapi kok ngadepinnya masalah, bukan cuman masalah kecil, makna badai yang super besar. Oke ya, saya putus sampai di situ dulu nih. Saya balik, berapa banyak di antara saudara yang ikut ibadah minggu lalu boleh lambaikan tangan saudara? Saudara mendengar, masih ingat kisah Musa di Rafidim? Masih ya, minggu lalu kisahnya Musa di Rafidim. Ceritanya
bangsa Israel dibawa Tuhan, Pak, ke Rafidim. Boleh nggak maafkan saya, saudaraku, saya tanya lagi nih, Pak, yang bawa siapa? Tuhan. Betul ya? Mereka taat nggak? Taat. Tapi kalau taat kok sesampainya di Rafidim nggak ada air. Kering. Pastor, what's your point? Pastor mau ngomong apa nih? Saya kepengen ngerusak, saudaraku. Saya kepengen bikin saudara error. Saya kepengen ngerusak karena ada sangat banyak orang Kristen punya pemikiran yang salah. Kalau saudara taat sama Tuhan, maka semua dilancarkan. Siapa bilang? Ayatnya mana? Kalau saya enggak taat, maka banyak halangannya. Pernah dengar pemikiran seperti itu, Pak? Kenapa saya butuh merusak pemikiran itu, saudaraku? Di dalam Alkitab, sorry Bu, yang membawa Yesus ke padang gurun itu Bapak. Jadi enggak selalu taat sama Tuhan, tidak ada masalah, aminnya yang paling keras. Kalau gitu kenapa saya taat, Pastor? Sekalipun ada masalah, di situ ada Tuhan. Jadi bukan taat terus saudara bebas masalah. No. Di dalam mengambil janji Tuhan ada peperangan. Jangan jadi orang Kristen naif yang berpikir iblis akan dengan sukacita, oh monggo, silakan ambil aja. No way. Dia akan menghalangi sebisa mungkin, dia akan berusaha menggagalkan saudara. Bila perlu saudara sudah hampir menang pun dia akan jegal saudara. Tetapi ayat ini lanjut saudaraku. Saya bawa saudara balik lagi di tengah situasi yang begitu mencekam itu. Tengah malam Bapak Ibu, badai besar, gelap gulita. Ada manusia berjalan di atas air. Jangan munafik, teriak enggak? Saudara mungkin baca kisah ini berkata, Pastor itu murid-murid kok keterlaluan. Yesus kok diteriakin hantu. Nah saudara, kalau saudara coba renungkan perkataan saya ini boleh enggak? Sebagian besar murid-muridnya Tuhan itu nelayan loh. Mereka bukan orang yang tidak terbiasa di tengah laut, Pak. Yang namanya nelayan, Pak, kalau berlayar itu malam hari. Jadi menurut saudara ini murid-murid udah terbiasa dengan gelap enggak? Udah terbiasa dengan gelap. Mereka itu bukan hal yang asing. Tapi dengar ini, kenapa saya pakai cerita ini, saudara? Seumur hidup sebagai nelayan, belum pernah mereka menemukan ada manusia berjalan di atas air. Itu sebabnya mereka berteriak apa? Itu hantu. Boleh nggak saya mengatakan, Pak, mujizat Yesus berjalan di atas air ini bukan mujizat biasa. Alasan saya pakai cerita ini, mujizat Yesus berjalan di atas air itu new wonder. Itu mujizat yang brand new. Yang namanya brand new, ceritanya aja belum pernah denger, Pak. Enggak masuk akal, enggak masuk pikiran. Pastor, apakah Tuhan nggak bisa ngerjakan mujizat dengan cara lama? Oh ya,
itu udah pasti bisa lah, Bu. Udah nggak apa, no question ask gitu, nggak perlu dipertanyakan kayak gitu. Saya rasa orang bangsa Israel itu udah pernah dengar laut terbelah kan? Bangsa Israel udah pernah dengar api turun dari langit. Bangsa Israel sudah pernah dengar sungai di stop alirannya sehingga nggak bisa mengalir dan muncul tanah kering, Pak. Tapi saya rasa bangsa Israel sampai di titik itu belum pernah mendengar orang berjalan di atas air. Mujizat yang Yesus lakukan ini brand new. New wonder adalah mujizat yang belum pernah engkau lihat sebelumnya. Maksudnya gimana, Pastor? Sesuatu yang gini, Pak. Jalannya aja kita nggak ngerti. Kalau kita sudah pernah ngalami itu biasanya kita, oke, nanti gini, nanti setelah ini langkahnya kita ngerti gitu, Bu. Kira-kira mau dibawa kemana itu sudah ada kayak apa sih trailnya itu loh, Pak. Jalan semutnya itu. Kita tuh udah bisa kayak nerka gitu. Yang saya percaya dia akan kerjakan di tahun ini, itu sesuatu yang kayak kita mau nerka-nerka aja diterka dari mana tuh kayak nggak masuk gitu. Literally, Bu, pintu yang tadinya tahun lalu aja belum ada, itu yang mau dia bukakan. Literally. Saya nggak tahu kondisi saudara ya, I know ini bukan masa yang muda saudaraku. Tapi saya berdoa saudara bisa tangkap ini. Bahkan di tengah kekeringan, Pak, saya berdoa, dia semburkan sungai itu dalam kehidupanmu. Literally something yang apa? Out of the box. Itu sebabnya yang dia suruh apa? Be present, be alert. Dia ngomongnya gini, lihat. Apa yang dilihat, Pastor? Kalau disuruh ngelihat, apa yang dilihat, Pastor? Itu yang dia mau kerjakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Poinnya apa, Pastor? Simple, minggu pertama, jangan batasi Tuhanmu. Itu aja. Jangan pernah, by now saya itu sudah terbiasa untuk gini Bapak Ibu. Jangan pernah bilang, enggak mungkin. Enggak bisa. Minggu pertama tuh saya tuh khotbah saya ngomong kayak gini. Lihat loh Tuhanmu itu sekreatif itu. Ini tapi saya enggak munculin fotonya ya saudaraku, itu minggu pertama. Sama-sama saudara pernah lihat bunga lonceng enggak? Pernah lihat ya Bapak Ibu ya? Kalau di Solo mah banyak kok. Saya tuh suka jalan-jalan jadi sering lihat bunga lonceng. Bunga lonceng itu ya saudara sama-sama Tuhan ciptain. Amazingnya dia bukan ciptain warna-warni doang. Tapi diciptain yang loncengnya turun ke bawah. Loncengnya naik ke atas. Loncengnya ke depan. Sama-sama colorful Pak. Keluar tuh dari colorful, atasnya putih, gradasi pink. Tuhanmu tuh sekreatif itu. Sama-sama ayam yang nanti ada di meja saudara digoreng. Itu aja dia ciptakan. Ada yang ayamnya hitam, tem. Lu benar, sampai sejengger-jenggernya hitam, kakinya hitam, paruhnya hitam, matanya hitam. Manusia dalam keterbatasannya memahami keajaiban Tuhan itu dikaitkan dengan mistis. Lu benar kan? Sih? Pernah dengar orang ngomong, kalau lihat kucing yang semuanya hitam. Loh, itu kan keterbatasan manusia memahami how beautiful, how creative your God. Sama-sama ayamnya, ada yang namanya ayam sombong. Loh, saudara benar lihat, saudara Google ya, lihat ayam serama. Itu begini saudara, ayamnya. Saudara mau suruh dia rendah hati ya nggak bisa saudara.
Ya memang udah begitu diciptakan. Kalau saudara mau ngelihat lagi, ada ayam yang namanya golden pheasant. Itu cantiknya minta ampun, colorful. Warnanya begitu cantik. That is your God. What's your point again, Pastor? Jangan pernah batasi Tuhan yang begitu kreatif dengan keterbatasanmu untuk memahami. Izinkan dia mengerjakan dengan caranya. New wonder, apa yang baru yang gak pernah terpikirkan sebelumnya. Berapa waktu saudaraku saya dengar satu kesaksian dari seorang ibu. Ibu muda ini baru saja melahirkan, saudaraku. Setelah melahirkan, dia mengalami gagal jantung, saudara. Dokter menyatakan kapasitas jantungnya itu sudah tinggal 5%. Secara manusia, dokter sudah menyerah. Tapi hebatnya di sini, Bu. Ini yang terus saya katakan kepada jemaat. Urusan ketok palu, itu haknya Tuhan, Pak. Kalau saudara memang ngomong dia Tuhan ya, dia itu berdaulat dan dia nggak perlu menjelaskan apapun kepada saudara. Dia berdaulat. Banyak orang Kristen tuh ngomong dia Tuhan, habis itu terjadi marah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan nggak bilang? Lah dia Tuhan atau bukan? Loh kalau dia Tuhan dia berhak, Pak. Itu haknya dia. Tapi sebelum palu diketuk, dia ngomong, mintalah maka kau akan menerima. Carilah maka kau akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibuka. Dia enggak pengen kita tinggal diam, duduk diam. Dia maunya kita berusaha sampai titik maksimal. Hebatnya, ibu ini punya keluarga yang tidak mau menyerah. Keluarganya berdoa, berjuang. Tiba-tiba out of nowhere, Bapak Ibu, hari keempat, ibu ini jantungnya bisa berdetak sendiri tanpa bantuan ventilator, tanpa bantuan alat. Jantungnya bisa langsung bergerak, ibu ini tiba-tiba bangun, ibu ini tiba-tiba sadar. Dan ketika ibu ini sadar, dia ngomong seperti ini, saudaraku. Pada saat aku tidak sadarkan diri, aku mendengar, saya kutip aja ya saudaraku, takutnya saya salah. Aku mendengar Tuhan berkata, aku belum selesai dengan engkau. Banyak manusia yang jadi masalah gini saudaraku. Engkau memproyeksikan apa yang akan datang based on your situation now. Dan itu sangat salah. Itu sebabnya banyak orang menyerah di tengah jalan. Kenapa? Kalau based on your situation today, ya benar prediksi itu. Tapi boleh nggak sih diserahkan kepada Alfa dan Omega yang tahu akhirnya dari awalnya? Karena kita manusia terbatas dalam prediksi kita. Itu sebabnya kita bilang mustahil. 1 detik dari sekarang saudara nggak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. 1 menit, 1 jam dari sekarang, you never know what will happen. Tapi dia sanggup mengerjakan itu. Caranya tidak masuk akal. Ada sepasang suami istri, Pak. 10 tahun nggak punya anak. Doa, tapi nggak kunjung dikasih-kasih. Berusahanya nggak kurang-kurang, dia datang ke dokter-dokter yang terbaik, dia usahakan yang terbaik, dia berusaha sebisa mungkin lah. Tapi nggak dikasih-kasih, Bu. Sampai 1 kali pasangan suami istri ini mendengar rema dari Tuhan, jangan terus mengejar mujizatnya, jangan terus mengejar hasilnya, sekarang fokus aja, belum dikasih, tapi gimana kalau fokus jadi mujizat buat anak-anak lain. Akhirnya saudaraku, suami istri ini berpikir, loh maksudnya disuruh apa sama Tuhan gitu. Belum punya anak tapi kok disuruh jadi mujizat buat anak-anak lain. Akhirnya dibukakan Tuhan, justru suami istri ini benar-benar sibuk melayani anak-anak yatim piatu, Bapak Ibu. Ajaibnya, 3 bulan
Kemudian istrinya hamil. Istrinya itu sampai ngomong seperti ini. Once again ya saudaraku, saya inikan saja ya, daripada saya kutip aja kata-katanya. Dulu hati kami selalu mengharapkan mujizat. Tapi ternyata ketika kami memutuskan untuk menjadi mujizat bagi anak-anak panti asuhan, justru Tuhan menjawab doa kami. New wonder, saudara. Itu dia sedang mengerjakan perubahan hati. Bukan kesembuhannya saja, bukan mujizatnya saja, tapi dia mengerjakan kekekalan dalam hatimu. Sehingga di musim apapun engkau tetap bisa berdiri tegak. Bukan kalau enggak ditolong Tuhan, engkau mundur. Bukan lagi orang Kristen cengeng yang kalau belum dijawab doanya kecewa. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit mundur. What for? Dalam New Wonder ini yang dia mau kerjakan, dia itu proses hatimu. Itu saya tuh ngelihat ya saudara, pattern ini sejak akhir tahun 2025 kemarin, dan saya sampaikan kepada Pastor Joe ya, saya amazed. Di dalam New Wonder ini, yang mau dia garap, padang gurun harus jadi tanah subur. Itu message-nya saudara. Tanah yang tadinya keras, jadi lembut. Hati yang tadinya itu kayak pahit, penuh dengan segala macam onak duri. Itu hatinya, padang belantara itu hatinya dijadikan gembur, subur. Itu yang dia mau kerjakan. Pertanyaannya sekarang saudaraku, bagaimana Yesus bisa, karena dalam kisah tadi kita lihat ya, Yesus mengerjakan new wonder kan, berjalan di atas air. Bagaimana Yesus bisa mengerjakan itu di tengah satu situasi yang sebenarnya sangat tidak memungkinkan. Kenapa saya katakan demikian? Jadi persis sebelum Yesus berjalan di atas air, saudaraku, 1 hari sebelum itu, Yesus itu super sibuk, saudara. How do I know? Kita buka lagi ya, tadi Matius 14 ayatnya yang ke-23, saudara. Multimedia bisa munculkan. Jadi tadi Yesus suruh murid-muridnya naik ke perahu dulu. Yesus suruh murid-muridnya naik ke perahu. Habis itu saudaraku, apa yang membuat dia bisa mengerjakan ini? Ini ayat yang ke-23 saudara. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Yang membuat Yesus begitu hebat itu ya saudaraku, dia itu menjaga apa? Disiplin spirit man-nya dia ini, saudara. Dalam hal ini Yesus itu amazing, dia mengembangkan kehidupan rohnya sedemikian rupa. Yesus itu sehari sebelumnya itu sibuk banget saudaraku. Saudara nanti kalau baca sebelum ayat 22, maka saudara akan menemukan Yesus itu baru saja berkhotbah di depan banyak orang. Dia mengadakan sangat banyak mujizat, Pak. Dan saat itu kalau saudara masih ingat mujizat yang sangat terkenal, Pak, 5 roti 2 ikan. Jadi Yesus itu baru saja, Pak, ngasih makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak. Boleh nggak saya mengatakan ini KKR besar? Zaman sekarang aja kalau 10.000 orang kumpul, kira-kira saudara bilang besar nggak? Besar. Ini zaman dulu, saudaraku. Itu Yesus baru aja melayani belasan ribu orang, sudah. Saya tanya, setelah KKR macam begitu, saudara di sini berapa banyak pelayan Tuhan yang pernah terlibat acara-acara besar di gereja kita? Boleh lambaikan tangan. Setelah terlibat acara-acara besar kayak gitu, saudara pulang rumah capek nggak? Tepar. Teman-teman KA Worship di sini adakah yang pernah terlibat acara-acara besar di gereja kita? Nah, biasanya kalau sudah acara seperti itu pulang pengennya apa? Nah, yang lain sama Yesus sudah disuruh pergi, yang lain sudah dikirim sana nyebrang dulu. Saudara lihat apa yang Yesus lakukan? Yesus
Naik ke atas bukit untuk apa? Tidur? Berdoa seorang diri. Yesus itu paling ngerti, saudara. Ini konsep ini ya, para pembicara di sini saya melihat ada beberapa pembicara. Saudara harus tangkap ini. Hati-hati. Banyak orang jatuh bukan at the bottom, tapi at the top. Itu konsep kalau saudara berselancar itu loh, Bapak Ibu. Setelah berselancar, saudara harus balik lagi, supaya saudara bisa dapetin ombak lagi. Itu konsep pembicara harus tahu itu. Enggak boleh enggak. Saudara kalau sudah ngalami ataupun dipakai Tuhan ngerjain mujizat besar, harus tahu. Yesus itu paling tahu hal ini. Dia justru di tengah kesibukannya, dia sadar dia butuh di-charge. Di tempat doanya, Yesus tuh diisi lagi sama Bapak, Pak. Dari situlah dia dipersiapkan berjalan di atas air. Saudara harus tangkap itu. Poinnya apa, Pastor? Siapapun saudara, mau saudara pembicara, mau saudara bukan pembicara ya, ini message-nya. 2026, kalau saudara masih bergumul hanya urusan berdoa setiap hari, senggol kiri kanan, injak kakinya, bertobat. Jangan hanya bilang sama saya urusan mujizat. Kadang gemes saya. Banyak orang Kristen tuh berpikir mujizat itu sesederhana diunyeng-unyeng kepalanya and then boom, something happen. It doesn't work like that. Bangun manusia rohmu. Bangun manusia rohmu. Jadi buat saudara yang boro-boro selama ini kehidupan saat teduhmu aja masih kacau ya. Mumpung ini masih awal 2026, Pak, perbaiki. Tata lagi. Itu sudah bukan apa? Option. Itu must. Harus. Buat saudara yang baca firman aja masih struggle, Pak, sekali lagi, saya minta maaf, Pak. Injak aja kakinya bila perlu. Beneran. Saudara nggak punya pilihan. Jangan doanya, jengkengnya baru kalau ada masalah. Terlambat. Itu yang bikin banyak orang Kristen mundur. You don't want to do your job. Engkau tidak mau kerjain PR-mu, tapi nuntut Tuhan pada saat engkau butuh. Siapa yang Tuhan, siapa yang bukan gitu. Ini mana Tuhannya, mana kreatornya, mana creationnya gitu. Mana majikannya gitu, mana Tuhannya gitu. Cara kerjanya enggak begitu. Saudara harus, Yesus itu yang membuat dia amazing ya saudaraku. Dia itu tahu bagaimana cara mengembangkan manusia rohnya. Apakah saudara pikir mujizat itu terjadi begitu saja langsung saudaraku? Kapasitas manusia roh itu enggak seperti tubuh jasmani. Tubuh jasmani saudara bersyukur loh, sampai usia tertentu saudara berhenti tumbuh toh. Coba kalau enggak saudara enggak bisa masuk lewat pintu ini loh. Setiap kali masuk saudara gini. Tubuh jasmani itu berhenti. Tapi unlike manusia jasmani saudaraku, manusia roh itu enggak berhenti tumbuh, Pak. Dia itu terus tumbuh. Up to a point, saudara, you can be a giant in your spirit. Gitu. Dan itu nanti saudara benar-benar bisa ngalami ya, ada masalah, tapi bisa nyanyi. Kayak orang India. Itu benar saudara. Ada masalah, saudara tahu masalahnya parah, saudara bukan gak tahu. Tapi karena spirit man-nya ini udah tumbuh, rasa percayamu kepada Tuhanmu tuh lebih besar dari masalahmu. Sehingga masalahnya tetap jalan, tapi engkau gak kehilangan damai. Hatimu teguh, kokoh, kuat. Hidupmu tuh gak dikalahkan dengan masalah. Hidupmu tuh terus naik dan tidak turun. Itu yang dia mau, jadi lebih dari pemenang. Itu yang dia mau, saudaraku. Tapi itu enggak bisa kalau saudara enggak mulai dari disiplin. Disiplin orang Kristen simple, Pak. Sekolah minggu itu ada lagunya ya? Apa? Doa tiap hari,
Baca kitab suci kalau mau tumbuh. Anak kecil aja bisa nyanyi. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory, glory. Apa? Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara mau tumbuh enggak? Atau jadi bonsai? Kalau mau tumbuh ya itu. Dan justru ini momen yang paling tepat. Saya nggak usah tanya daripada saya sakit hati, saudara. Doa puasa. Perlu ditanya enggak berapa yang doa puasa nih? Yesus itu sebelum memulai pelayanannya, dia puasa 40 hari 40 malam. And as the result, sepanjang hari berjalan bersama Yesus, hidup itu tidak ada hari tanpa mujizat, Bu. Itu sebenarnya mujizat tuh kayak gitu tuh Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen tuh enggak mau ini gitu saudaraku. Saudara maunya langsung apa? Skip to the good part gitu kan. Saudara maunya instan. Nothing is instant. No such thing. Itu sebabnya akhirnya kan judulnya New Wonder tuh tahun ini. Apakah saudara pikir New Wonder itu, New Wonder bisa terjadi kalau ada problem? Nah lu. Oh, judulnya apa? The Year of New Wonder. Amin. Nah, saudara butuh wonder itu kenapa? Nah. Saya berdoa saudara bisa tangkap ya firman ini ya. Boleh ya? Disiplin yuk. Bahkan saudara yang bilang, pastor udah terlambat, pastor saya ikut puasa, pastor. Nggak ada kata terlambat. Join puasa. Kenapa? Tahu nggak saudara? Puasa buat rohmu itu ribut. Kayak kalau komputer itu kan judulnya download your miracle kan. Kalau komputer itu saudaraku puasa itu seperti ribut itu loh Pak, restart. Saudara pernah nggak kalau semisalkan nggak ada signal terus pakai telepon nggak bisa, disuruhnya apa sama operatornya? Nah, handphonenya di restart. Tahu nggak apa yang terjadi ketika saudara restart? Restart itu membersihkan halangan sehingga signalnya jadi kuat. Kalau saudara butuh new wonder itu dimulainya saudaraku. Nggak bisa enggak. Doa puasa itu gerbang menuju new wonder. Yang mau cara instan. Puasa. Senggol lagi kiri kanan. Ayo puasa. Puasa. Kalau saudara sakit dan belum boleh puasa, it's okay. Tapi setelah nanti saudara sembuh, puasa. Loh, karena kondisi setiap orang beda-beda ya. Saudara nggak perlu juga merasa tertuduh karena saat ini mungkin ada sebagian dari saudara kondisi-kondisi tertentu memang nggak diperbolehkan saudara puasa. Oke, saya bisa paham. Tapi buat saudara yang bisa, puasa. Puasa. Dan lihat saudaraku, tahukah saudara puasa itu punya efek satu lagi yang amazing. Rebooting komputer saudara itu bisa membersihkan sampah-sampah. Tadinya saudara apa? Apa sih nyebutnya gimana ya? Case apa? KC itu apa sih bacanya gimana itu? Itu kan seringkali udah kayak ngotorin tuh. Jadi lolat toh. Sama puasa, saya tuh berkali-kali ngomong ini Bapak Ibu. Puasa itu bikin saya waras. Literally. Sekian tahun yang lalu saya tuh diselamatkan dari puasa. Kalau enggak saya udah gila sudah. Kok bisa seperti itu? Banyak mungkin saudara bertanya-tanya, maksudnya gimana sih pastor? Kok bisa begitu? Sederhana gini saudaraku. Sadar enggak sadar, di sekeliling saudara, ini peperangan roh itu real Pak. Di tempat kerja, di keluarga, di gereja. Apalagi ketika kita itu dibawa Tuhan mau masuk, kita mau ngerebut sesuatu saudara. Itu peperangan roh itu very real.
buat sebagian dari saudara, saya tipikal yang seperti itu. Buat saudara yang cukup sensitif, pressure-nya itu kuat sekali, saudara. You can almost feel it gitu. Itu nggak kelihatan mata, tapi pressure-nya itu very strong. Itu kalau saudara nggak dibantu dengan puasa ya, itu pergolaan jiwa itu besar sekali. Pernah ngerasain nggak? Nggak ada apa-apa out of nowhere gitu, rasanya gelisah aja. Nggak tahu kenapa, tidur nggak enak, rasanya kayak, tapi kalau ditanyain kamu tuh kenapa sih gitu. Kayak pantatnya tuh nggak bisa jenak duduk gitu. Ada rasanya kayak, oh nggak enak gitu. Tapi saudara nggak bisa menjelaskan what happened gitu. Karena saudara nggak bisa melihat yang di alam peperangan itu nggak bisa terlihat. But battlefield is real. Puasa itu membersihkan sampah-sampah itu sehingga you can download a new file. Saudara menyediakan ruang, Bu, untuk mendownload new wonder itu masuk dalam hidupmu. Kalau enggak, ruangannya udah penuh sampah. Sampah beban, sampah apa dosa, sampah masalah, sampah apa sakit hati. Kalau enggak dibersihin, mau di-download, masuk, pernah nggak ngalami? Saudara download tapi nggak bisa nerima. Failed. Nah, karena udah penuh. Puasa mengizinkan saudara membersihkan sehingga anggur yang baru itu bisa dicurahkan. Paragon, kalau amin yang keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Hebatnya lagi dari kisah ini yang saya suka ya saudaraku, bukan cuman Yesus yang mengerjakan new wonder, tapi ini yang paling penting buat saudara. Petrus berhasil mendownload new wonder. Wondernya apa Pak? New wondernya apa? Berjalan di atas air. Pertanyaan saya, yang jalan di atas air hanya Yesus saja? Nah, yuk kita lanjut ya. Matius 14 ayatnya yang ke-28. Nanti kita lanjut ayat 29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Hebatnya dari kisah ini bukan cuma Yesus yang berjalan di atas air. Petrus Pak berjalan di atas air. Poinnya apa dari sini? Boleh enggak saya katakan ini saudaraku? Yohanes 14 ayat 12. Multimedia boleh tolong dimunculkan ya. Saya berdoa ya saudaraku, in case ada di antara saudara yang masih mempercayai bahwa mujizat itu hanya bisa dikerjakan oleh Yesus saja. Saya berharap saudara bisa membaca ayat ini. Dan dari sini saya berdoa ya saudaraku, semua stigma, semua pemikiran yang salah itu dirobohkan. Aku berkata kepadamu, Yesus ngomong, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Buat sebagian dari saudara yang percaya bahwa mujizat besar itu yang bisa cuman pendeta senggol kiri kanan. Itu enggak benar. Halo? Saya berdoa ya saudaraku, Tuhan urapi tanganmu. Engkau berdoa untuk orang sakit dan si sakit sembuh. Saya berdoa Tuhan urapi kakimu nih. Langkah-langkah kaki yang kau jalani, every single wherever you go. Mujizat itu mengelilingi engkau. Hari ini kau kesaksian, besok lagi sampai orang bilangnya gini, dia lagi gitu. Seneng kan Pak? Nah, daripada gak pernah. Dia lagi. Kok kenapa sih orang satu ini kok banyak sekali ngalami mujizat? Karena engkau tahu how to download it. Asal engkau tahu how to download it. Everywhere you go. Mujizat itu jadi jejak kakimu. Itu tuh bukan simsalabim abracadabra, saudara. Itu tuh bukan hanya kayak diunyeng-unyeng pendeta, saudara nunggu diunyeng-unyeng. No. It is yours by right. Udah diomongin kok. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku.
Saudara percaya enggak? Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Kecuali kalau saudara bilang sama saya nggak percaya Alkitab, Pastor. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saudara masih percaya Alkitab, doa saya, kalau percaya Alkitab, percaya as is, jangan difilter. Percayanya as is, jangan difilter. Ya saya percaya Pastor, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus. Ya saya percaya, tapi kalau lebih besar dari Yesus apa bisa ya? Senggol lagi kiri kanan. Kalau percaya jangan difilter. Percaya itu ya percaya, saudara. Ini yours by right. Download it. Ini ibaratnya kalau di ini tuh free. Saudara. Syaratnya cuma satu. Barang siapa percaya kepadaku. Saya berdoa ya saudaraku, dijadikan atas hidupmu. Murid-murid yang lain ngelihat Yesus jalan di atas air melongo. Murid-murid yang lain lihat Yesus berjalan di atas air ketakutan. Beda sama Petrus. Ini nih kuncinya Petrus yang pertama saudaraku. Yang lain takut, Petrus kepengin. Kalau guruku bisa, aku juga bisa. Itu apa saudara? Kehausan yang besar. Itu bukan kesombongan Bapak Ibu. Itu yang dinamakan apa sih? Spiritual apa? Appetite. Kalau rohmu sehat, orang yang sehat pasti hal pertama, basic need-nya minta makan. Loh iya kan? Kalau sakit gak pengen makan. Tapi kalau rohmu sehat, mintanya makan. Dan spiritual appetite yang sehat, itu ketika saudara ngelihat sesuatu terjadi kepada seseorang, saudara akan ngomong, loh kalau itu bisa, aku juga bisa. Kehausan yang seperti itu, saudaraku. Yang kedua, yang membuat itu terjadi kepada Petrus, saudaraku. Karena Petrus itu percaya firman as is. Petrus tidak ngawur, saudara. Lihat ya, ayat 29 saya bacakan. Petrus itu minta ngomong sama ayat 28 tadi, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kunci 2026 ini ya saudaraku. Dengar ini, saya selalu berkata ini. Orang Kristen jangan copy paste. Cari instruksi yang dari Tuhan, cari rema, jalan. Petrus tuh hebatnya di situ. Dia nunggu tuh. Kalau belum dapat dia nunggu, dia cari terus. Dia ngomong sama Yesus, dia nggak ngawur. Petrus tidak berjalan di atas air karena emosi. Sorry Pak, kadang antara iman dengan nekat tipis. Batasannya. No, Pak Obaja tuh hebatnya di situ. Pak Obaja itu orang yang kalau sudah dapat rema ya tabrak. Tapi kalau saudara nggak dapat rema, nggak boleh ngawur saudara. Saudara harus tahu itu. Jangan itu kemarin ceritanya Pak Obaja suruh dapat rema, tabrak. Saya juga tabrak. Lah kok nggak terjadi apa-apa? Beda ya saudara. Tak tangkap itu, benar-benar tangkap itu. Dengar instruksinya baik-baik, hati-hati. Sampai engkau dapat instruksi dulu. Setelah dapat instruksi, yang ketiga ayat 29 itu Petrus ngomong, Yesus berkata, ini rema sudah, ini firman. Yesus berkata, datanglah. Dengan satu instruksi itu. Petrus hebatnya. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus bukan cuma haus Pak, itu menandakan bahwa rohnya Petrus itu sehat. Tapi yang kedua, dia itu dengar-dengaran firman. Rema itu harus dicari Bapak Ibu. Rema itu mahal,
harus digali sampai engkau dapat. Tapi setelah engkau dapat yang ketiga, begitu udah dapat rema ya, melangkah. Jalan. Firman bagian awal lagi, tidak dijamin tidak ada masalah. Tapi bukankah, apa ya saudaraku? Saya itu mendapat satu understanding baru loh tahun ini. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi atas hidupmu, it is a privilege. Saudara anggap itu apa? Yang mana? Kesialan kah? Masalah kah? Saya anggap itu kehormatan. Karena kalau itu diizinkan terjadi atas kehidupanmu, berarti Tuhanmu yang very precise itu sudah mengukur engkau sanggup menanggungnya. Then it is a privilege. Orang lain belum tentu bisa ngalami itu, orang lain belum tentu bisa ngelihat itu. Tapi kalau kau diizinkan berjalan di atas air, be thankful. Even though di tengah jalan tenggelam. Lah namanya orang belajar. Ya enggak apa-apa. Karena di dalam berani melangkah dengan iman pun, fokusnya harus terus sama Yesus. Meleng dikit Pak. Meleng dikit Bu. Tenggelam. Tapi hebatnya kalau engkau berjalan dengan rema, tenggelam pun tangannya akan angkat engkau. Dia memang tidak menjamin ininya saudaraku. Dia tidak menjamin tidak ada masalahnya. Tapi yes, dia menjamin aku akan beserta dengan engkau sampai kesudahannya. Itu dia jamin. Namanya disebut Immanuel. God be with you. Sama-sama bangkit berdiri yuk.